tidak berarti pendapat dia yang artinya cuma usul doang. Bukan gitu saudara. Ingat, Paulus itu rasul. Tulisan dia itu saudara tidak bersalah. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Ingat, pengajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu yang mendasari gereja. Jadi maksud dia begini saudara. Kalau dia bilang aku bukan Tuhan, bukan berarti itu lebih rendah otoritasnya dari yang Tuhan, bukan. Maksud dia begini, Tuhan Yesus dalam hal ini belum ada petunjuk dia pernah sampaikan. Nah, aku sebagai rasul mengatakannya inilah keputusannya. Kalau ada kasus-kasus yang Yesus belum detail, rasul mendetailkannya saudara. Dia kasih keputusannya. Nah, tapi dalam hal yang sudah menikah, Tuhan bilang, Paulus bilang, dalam hal ini, apa katanya? Bukan aku tapi Tuhan perintahkan. Maksudnya apa? Maksudnya udah ada sebenarnya firman-Nya, Yesus udah pernah ngucapin. Nah yang ini perintah langsung udah jelas banget. Nggak perlu aku bikin lagi keputusannya. Yang ini Tuhan perintahkan langsung, kamu udah tahu. Kira-kira yang dia maksud apa ini saudara? Adalah yang Matius 19 tadi itu yang kita baca itu tentang covenant, tentang pernikahan, betul? Nah mari kita baca apa keputusannya kalau orang udah lahir baru saudara. Dua-duanya udah lahir baru. Satu daging dan satu roh. Dia bilang begini saudara. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Katakan tidak boleh. Jadi nggak boleh menceraikan apa saudara? Suaminya. Dan jikalau ia bercerai. Ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kecuali karena zina. Ada koma kecuali karena zina? Enggak ada. Titik langsung. Paulus enggak pakai koma kecuali karena pornea atau karena apa. Enggak ada kecualinya. Kalau yang Yesus maksud kecuali itu berlaku umum, Paulus harus taruh di sini, amin. Karena ini perintah Tuhan langsung, harus taruh di sini, kecuali karena zina atau kecuali karena pornea. Dia nggak taruh saudara, karena itu nggak perlu, karena memang secara umum nggak ada pengecualian, ada amin. Kalau udah covenant, nggak boleh menceraikan pasangan kita. Tapi walaupun nggak boleh, bisa loh terjadi perceraian, saudara. Bisa. Contohnya gini, saudara. Kita, ya, istri kita berzina misalnya, saudara. Kita nggak berzina, istri kita berzina. Lalu dia lari sama orang lain. Kita nggak mau ceraiin dia, tapi dia ceraiin kita. Bisa terjadi nggak? Bisa. Kita mau ampuni dia nggak mau ngampuni, nggak mau diampuni. Dia kabur dari kita, bisa kan? Bisa. Nah, jika terjadi perceraian juga, Paulus bilang begini, tetap tinggal sendirian. Wah, yang covenant senang banget saudaraku. Haleluya. 1, 2, 3. Tetap apa saudara? Tinggal sendirian, jangan menikah lagi. Atau alternatif kedua apa? Berdamai. Cuma ada 2 kemungkinan kalau saudara udah keburu cerai, kalau udah covenant. Cuma ada 2 kemungkinan. Sendiri, kalau dia belum mau balik, oke, aku sendiri aja. Atau berdamai, ada amin? Nanti ini sesi kedua. Kira-kira dia balik nggak saudara sesi kedua? Oke. Biar penasaran dulu, amin. Jadi saudara nggak ada pengecualian. Coba katakan sekali lagi, tidak ada pengecualian. Oke. Kita lihat lagi sekarang saudara dengan ayat-ayat lain. Kita lihat lagi. Oke, kita teruskan.
Coba di perjanjian lama, kalau orang berzina diapain saudara? Siapa yang tahu saudara? Dia apa? Dirajam. Waduh, makanya ada perempuan yang berzina mau dirajam, ya kan? Dibawa ke Yesus mau dirajam saudara. Waduh, ngeri banget saudara. Yesus gampang aja dia bilang, siapa yang belum pernah berzina, lempar duluan. Nggak ada yang berani karena berzina semua, amin. Iya dong, minimal yang nangkep ngapain saudara? Dia ngintip dong, dia pasti ngintip yang nangkep itu. Dia dari mana dia tahu berzina kalau nggak ngintip? Ayo, yang nggak pernah dosa pornea, nggak pernah yang begini-begini lempar dulu, ya kan? Saudara, apa yang terjadi saudara? Saudara, Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Saudara, kalau di perjanjian lama, orang berzina di apa? Dirajam. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena dosa perzinahan merusak covenant, saudara. Ya. Oh iya, saudara. Makanya jangan pernah berzina. Tuhan benci perzinahan. Amin. Jangan pernah berzina, itu merusak covenant, saudara. Jadi begitu berzina, covenant rusak. Makanya di perjanjian lama, pang, dibunuh saudara. Mati. Dibunuh saudara, karena dia merusak covenant, jadi pecahin aja. Nah sekarang saya mau tanya, kalau di perjanjian baru, sebenarnya kebenaran yang sama berlaku enggak? Berlaku saudara. Kalau berzina, merusak covenant enggak? Merusak. Mustinya layak dihukum mati enggak saudara? Layak. Mustinya kita mati. Tapi di perjanjian baru, Yesus yang mati buat kita, saudara. Makanya Yesus enggak rajam perempuan itu, amin. Karena dia mati buat kita, saudara. Artinya apa? Artinya sekalipun perzinahan merusak covenant, tapi kalau kita datang ke kayu salib, karena Yesus sudah ampuni kita, mestinya dia mati. Tapi kita bisa ampuni orang yang berzina itu, ada amin saudara. Dan dia bisa dipulihkan. Pernikahan itu bisa dipulihkan. Ada amin? Makanya di perjanjian baru saudara, sekalipun berzina, mesti diampuni. Diampuni. Tapi saya tidak berarti berkata, oh kalau gitu berzina aja terus-terusan. Kan diampuni terus. Perzinahan dibenci Tuhan, ada amin? Karena perzinahan itu merusak covenant. Tapi, kalau kita datang ke kayu salib, ada obat pengampunannya saudara. Bisa dipulihkan, ada amin? Karena Yesus sudah mati di kayu salib saudara. Ya, nah kemudian saudara, kita lihat lagi di perjanjian lama satu lagi saudara. Ya, contohnya di perjanjian lama konsep ini ada. Hosea saudara, itu mengampuni istrinya walaupun istrinya berzina berkali-kali, betul enggak? Sebenarnya Hosea, saudara, itu gambaran hubungan antara Kristus dengan gerejanya, hubungan antara Allah dengan gerejanya. Sebenarnya Hosea itu dipakai sebagai nubuatan bahwa satu hari kelak Allah akan mendirikan, saudaraku, perjanjian yang baru di mana dia mengasihi umatnya tanpa syarat. Nah, sebagai apa, saudaraku, profetiknya, sebagai saudaraku tindakan nubuatannya, tindakan profetiknya, maka dia suruh saudaraku Hosea cari seorang pelacur. Lalu disuruh kawini pelacur itu saudara. Setelah kawin lahir anak, pelacur itu pergi tidur sama orang lain saudara. Apa kata Tuhan nama Hosea saudara? Hosea, pergi, cari perempuan itu, bawa dia kembali, dibawa kembali saudara. Sekalipun berzina, betul? Dia berzina lagi, pergi cari dia, bawa kembali. Saudara, bukankah ini gambaran hubungan covenant? Ada amin? Kasih tanpa syarat, saudara. Berat memang, tapi bisa. Karena Tuhan kasih kita contohnya, saudara. Nah, jadi saudara, seluruh Alkitab kita lihat konsepnya adalah sebenarnya covenant tanpa syarat.
Kasih tanpa syarat, saudara. Jadi tidak ada pengecualian. Katakan pada sebelah saudara lagi, tidak ada pengecualian, bilang. Nah, satu-satunya penyebab perceraian cuma satu, saudara. Cuma satu. Kita baca ayat sebelum kita break sebentar, kita akan lihat Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Kita baca. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dengar baik-baik saudaraku, enggak ada alasan apapun yang saudaraku bisa kita pakai untuk saudaraku bercerai. Enggak boleh, perceraian itu tidak boleh, pernikahan ulang juga tidak boleh. Saudaraku, tetapi satu-satunya penyebab perceraian cuma satu, kata Yesus, satu aja, kekerasan hatimu. Lihat deh, orang Kristen yang cerai itu kalau saudara cek bukan karena alasan berzinanya, bukan karena alasan apapun. Kalau kita kembali lagi, karena dia nggak mau ampuni pasangannya, setuju nggak? Karena dia keras hati. Makanya kita jangan keras hati, saudara. Jaga pernikahan saudara tiap hari supaya nggak keras hati. Ya, gimana supaya nggak keras hati? Belajar pengampunan tiap hari, saudara. Terus ampuni istri saudara terus. Aduh, walaupun dia makin cerewet. Haleluya. Haleluya, belajar pengampunan saudara. Haleluya. Ya. Saudara, kita jangan sampai keras hati. Coba lihat kiri kanan ada yang udah keras. Bilang sama sebelah dia, ada harapan buat kamu, bilang. Amin. 1, 2, 3. Ada pengecualian? Nggak ada pengecualian. Nah, di sesi berikutnya saudara, saya akan bahas kasus-kasus spesifik supaya saudara paham nanti. Kalau nangani masalah itu gimana? Apa prinsip-prinsipnya? Dan kita mau dengar kesaksian yang sangat powerful. Saudara akan diberkati dengan kesaksian bagaimana kita jadi covenant keeper, saudaraku. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu hari ini Tuhan, tidak ada pengecualian Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami tanpa syarat, kami bisa mengasihi istri kami, suami kami tanpa syarat. Tuhan, kami tidak mau keras hati. Kami mau pelihara supaya hati kami tetap lembut. Saling mengampuni terus Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus bekerja. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.